Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dalam pencarian istrinya, Ning Leswani, Rana Wulung ditemani ayah mertuanya, Ki Lurah Rantasmadan. Berhasilkah mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ning Leswani terhampar di atas rerumputan. Tak selembar benang pun yang menutupi auratnya. Tubuh yang telanjang ini sudah tiada nafas lagi, dan sebagian sudah berlubang-lubang dipatuk gagak-gagak hitam pemakan bangkai. Tubuh yang malang itulah yang dipeluk Rana Wulung. Namun cuma sebentar saja. Sewaktu Rantasmadan dan rombongan lainnya sampai ke situ, Rana Wulung sudah jatuh pingsan. Rantasmadan sendiri hampir tak kuat pula menyaksikan pemandangan itu. Hampir tak sanggup melihat anak kandung yang dikasihinya menemui kematian dalam cara yang mengenaskan begitu rupa. Mulutnya komat kamit, tenggorokannya turun naik. "Anakku," desis laki-laki itu. Dia berlutut. Beberapa orang menarik Rana Wulung dari atas tubuh Ning Leswani. Rantasmadan cepat membuka bajunya dan menutupi aurat anaknya dengan baju itu. Air matanya berlinang. Dendam kesumat seperti mau memecahkan dadanya saat itu. Munculnya pendekar pemetik bunga, menyebar maut, darah dan noda, benar-benar menggemparkan dunia persilatan. Kekejaman dan kebejatan terkutuk yang dilakukannya selama malang melintang beberapa bulan belakangan ini benar-benar merupakan satu tantangan bagi dunia persilatan, terutama mereka dari golongan putih. Hal ini tak dapat dibiarkan lama dan berlarut-larut. Beberapa tokoh silat utama dari golongan putih kabarnya telah turun tangan membuat perhitungan dengan pendekar pemetik bunga. Tapi apa yang terjadi kemudian benar-benar membuat dunia persilatan tambah geger. Bagaimana tidak? Semua tokoh-tokoh silat yang berani bikin perhitungan itu disikat mentah-mentah oleh pendekar pemetik bunga. Ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki pemuda terkutuk itu menjadi biang momok mengerikan bagi dunia persilatan, apalagi bagi orang-orang yang tidak mengerti silat sama sekali. Tiap kota dan desa, tiap kampung dan pelosok diselimuti rasa ketakutan dan cemas. Takut dan cemas kalau pendekar pemetik bunga akan muncul mendadak di daerah mereka, menyebar maut dan menebar noda di kalangan penduduk yang tak berdosa. Kejahatan, kebejatan, dan 1001 macam perbuatan terkutuk yang dilakukan oleh pendekar pemetik bunga itu telah sampai pula ke puncak Gunung Merbabu. Saat itu tengah hari tepat, matahari berada di titik tertingginya. Keterikan sinar matahari tiada terasa di atas puncak gunung yang ditutupi halimun sejuk itu. Asap belerang dari kawah gunung bergulung-gulung ke atas, bercampur jadi satu dengan halimun dan menutupi pemandangan. Di satu bagian dari puncak Gunung Merbabu, di dalam sebuah ruangan batu, diterangi oleh sebuah pelita kecil, kelihatan duduk seorang laki-laki, tubuhnya kurus sekali, hampir tinggal kulit pembalut tulang. Tubuh yang kurus ini ditutupi dengan sehelai selempang kain putih. Melihat kepada air mukanya yang penuh dengan keriputan itu, nyatalah bahwa manusia ini umurnya sudah lanjut sekali. Tapi anehnya,
Rambut dan janggutnya yang panjang sampai ke pinggang itu masih berwarna hitam legam dan berkilat-kilat ditimpa sinar pelita. Orang tua ini adalah Begawan Citrakarsa. Saat itu, dia tengah bersemedi mengheningkan cipta rasa dan menutup semua inderanya. Ketika matahari menggelincir ke titik tenggelamnya, ketika sinar kuning emas berpadu dengan sinar kemerahan menyaputi langit di ufuk barat, barulah Begawan itu menyelesaikan semedinya. Dibukanya kedua matanya, dibukanya segenap inderanya. Kemudian, perlahan-lahan Begawan ini berdiri dari duduknya dan melangkah ke pintu. Dari pintu batu tempat dia berdiri itu dapat dilihatnya keseluruhan puncak Gunung Merbabu. Sebagian dari puncak Gunung Merbabu itu telah diselimuti lagi oleh kabut belerang dan halimun. Di kaki gunung menghampar sawah ladang. Jauh di sebelah selatan mengalir sebatang anak sungai. Begawan Citrakarsa menghela napas dalam. Betapa indahnya bumi buatan Tuhan. Tapi betapa sayangnya bumi yang indah dan suci itu telah dikotori oleh segala macam kemaksiatan, segala macam kemesuman, kejahatan, kebejatan. Begawan Citrakarsa masuk kembali ke dalam ruangan batu. Dari dinding ruangan batu diambilnya sebilah keris, lalu disisipkannya kembali ke selempangan kain putih di pinggangnya. Dengan sedikit lambaian tangan, Begawan Citrakarsa memadamkan pelita dalam ruangan batu itu. Dia melangkah ke pintu kembali. Di luar pintu terdapat sebuah batu besar. Dengan mempergunakan tangan kirinya, Begawan ini menggeser batu itu hingga menutupi pintu di ruangan batu. Batu besar itu beratnya ratusan kati, tapi sang Begawan hanya menggesernya dengan mempergunakan tangan kiri. Sampai di mana kehebatan tenaga dalam Begawan bertubuh kurus yang hanya tinggal kulit pembalut tulang itu sungguh tak dapat dijajaki. Bila angin dari timur bertiup sejuk, bila bola penerang jagat hanya 1/6 bagiannya saja yang kelihatan di ufuk barat sana, dan bila puncak Gunung Merbabu hampir keseluruhannya terselimut halimun, maka Begawan itu pun menggerakkan kakinya. Sepasang kaki yang kurus kering itu dengan lincah dan dengan kecepatan yang luar biasa berlari di tepi kawah dengan seenaknya. Sekali-sekali melompati jurang batu yang lebarnya sampai 3-4 tombak. Bersamaan dengan lenyapnya sang surya ke tempat peraduannya, maka bayangan Begawan Citrakarsa pun tak kelihatan lagi di puncak Gunung Merbabu itu. Tikungan jalan itu terletak di tempat yang ketinggian. Sinar matahari panasnya seperti mau memanggang kulit. Burung-burung kecil yang berlindung di balik daun-daun pepohonan berkicau tiada hentinya, seakan-akan turut gelisah oleh panasnya hari sehari itu. Pemuda berambut gondrong di atas cabang pohon duduk dengan sepasang mata yang terus menatap ke liku-liku jalan di kaki bukit. Sudah 1 jam hampir dia berada di cabang pohon itu, dan apa yang ditunggunya masih juga belum muncul. Kekesalan hatinya dicobanya melenyapkan dengan bersiul-siul. Ada satu keluarbiasaan, cabang pohon yang diduduki pemuda itu kecil sekali. Jangankan manusia, seekor kucing pun bila duduk di situ, pastilah cabang itu akan menjulai ke bawah. Tapi anehnya, diberati oleh tubuh pemuda berambut gondrong itu, jangankan menjulai, bergerak sedikit pun cabang pohon itu tidak. Kalau si pemuda bukannya seorang sakti mandraguna yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, pastilah hal itu tak bisa kejadian. Sepeminuman telah berlalu, si pemuda memandang lagi ke kaki bukit, ke arah liku-liku jalan. Sialan, apa kunyuk-kunyuk itu tidak jadi melewati jalan ini? Sialan, Be. Tiba-tiba pemuda itu hentikan makiannya. Bola matanya membesar dan di bibirnya menggurat seringat tajam. Jauh di bawah bukit, di antara pohon-pohon di liku-liku jalan, dilihatnya sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda putih yang dikawal oleh selusin penunggang kuda. Debu menggebu di udara.
Pemuda itu kini tertawa-tawa sendirian. Hahaha, ya, hatinya gembira. Yang ditunggunya telah kelihatan di bawah sana dan pasti akan melewati tikungan jalan di mana dia menunggu saat itu. Siapakah pemuda itu dan apa yang tengah dilakukannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.